Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, kita udah melewati Idul Fitri. Sebelumnya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Maafkanlah apabila ada yang salah baik disengaja atau tidak disengaja. Jadi pertemuan awal kita adalah membahas tentang denormalisasi. Apa sih itu denormalisasi pada sistem manajemen basis data? Bahwasanya denormalisasi itu adalah pelanggaran pada normalisasi. Jadi kalian kalau udah melakukan normalisasi, tetapi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, menyebabkan performanya tidak baik, maka kita harus mendenormalisasi. Nah, biasanya disebut dengan denormalisasi. Alasannya demikian. Jadi bisa pertimbangan performa, jika performa yang kita peroleh bisa menjadi jauh lebih baik dengan denormalisasi, maka normalisasi itu tidak dilakukan. Nah, di sini ada perbandingan ya, normalisasi melawan denormalisasi. Kalau normalisasi itu akan meningkatkan data integritas, tetapi juga akan meningkatkan query complexity. Kalau denormalisasi akan mengurangi data integrity dan juga akan mengurangi query complexity. Jadi data relasional, redundansi tidak bisa dihilangkan sama sekali, khususnya redundansi pada atribut yang berfungsi sebagai primary key. Karena dengan inilah keterhubungan antara tabel dengan satu yang lain dapat terakomodasi. Oke, kita contohnya seperti ini ya. Sekarang kita buat tabel, ada tabel mahasiswa, name, nama, alamat. Kemudian kita buat tabel, di sini ada kuliah, tabelnya. Terus untuk fieldnya ada ID mata kuliah, nama mata kuliah. Terus di sini ada dosen, ID dosen dan alamat. Oke, kita relasikan. Nah, relasi antar tabel tidak akan ada jika redundansi dihilangkan sama sekali. Tetapi redundansi juga harus diminimalisir karena berpotensi mengganggu integritas basis data. Oke, kita buat relasinya. Ini mahasiswa ke kuliah, ke mata kuliah. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, di sini kita buat relasinya adalah mengambil. Kategorinya adalah NIM dan ID mata kuliah. Nah, ini kita buat tabel lagi mengambil. Terus hubungan dari tabel kuliah ke tabel dosen adalah bahwa dosen ini mengampu mata kuliah. Nah, ini satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah. Di sini kita tulis tabel mengampu, ada ID mata kuliah dan ID dosen. Nah, yang jadi masalah apabila NIM-nya pada tabel mengambil dan pada tabel mengambil di ID mata kuliah. Karena banyak, maka dilakukanlah denormalisasi. Khususnya pada saat terjadi operasi, perubahan data yang tidak dijalarkan ke tabel lain yang berhubungan. Performa dapat ditingkatkan dengan mengendalikan redundansi. Nah, pada tabel mengambil ini akan terjadi banyaknya redundansi. Nah, maka dikendalikanlah kompleksitas perintah dan jumlah tabel harus dilibatkan dengan namanya join. Untuk itu digunakan namanya denormalisasi basis data agar tidak terlalu banyak redundansi data. Nah, bentuk-bentuk denormalisasi ada yang namanya atribut terderivasi atau atribut turunan, ada atribut yang berlebihan, ada tabel rekap. Nah, ini contoh pada atribut turunan. Tadi kan kita udah membuat tabel mahasiswa, tabel mengambil, tabel kuliah, tabel mengampu, dan tabel dosen. Kalau misalkan ada pertanyaan, tampilkan berapa banyak mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa itu. Masih ingat perintah query-nya apa?
Oke, perintah query-nya adalah select score bintang from dari tabel mengambil di mana ini mahasiswa tertentu siapa yang diambil. Nah, maka kita tulis NIM-nya atau NPM-nya. Dari contoh sebelumnya, bagaimana jika data mahasiswa sangat banyak, sedangkan proses untuk menampilkan jumlah mata kuliah, jumlah SKS ataupun IPK yang dilakukan pasti membutuhkan waktu yang lama. Kalau menggunakan perintah query seperti itu, maka solusinya adalah menggunakan denormalisasi. Untuk itu, maka pada tabel mahasiswa ditambahkanlah field baru, yaitu total SKS, total matkul, dan IPK. Nah, ini atribut yang berlebihan. Ada atribut terkodekan, atribut gabungan, atribut tumpang tindih, atribut bermakna ganda. Nah, atribut terkodekan, atribut yang memiliki kode tambahan yang menunjukkan beberapa kondisi lainnya. Contohnya ID matkul di tabel kuliah yang di dalamnya sudah terkandung data program studi. Nah, di sini ada kode mata kuliah, ada ID mata kuliah, dan ada program studi. Tetapi akan aneh jika kode mata kuliah tidak mengikuti format aturan penulisan yang ada. Untuk itu kita bisa lakukan denormalisasi dengan menambahkan kode mata kuliah seperti di atas. Atribut berlebihan atau atribut gabungan. Atribut dalam domain komposit contohnya adalah NIM. Di tabel, mahasiswa merupakan gabungan dari tahun masukan atau angkatan dengan program studi dan nomor urut mahasiswa. Dengan atribut ini sebenarnya tidak atomik karena masih dibagi lagi. Nah, ini ada ya. NIM-nya 0951 062, keterangan angkatan, jurusan, nomor urut. Sama halnya dengan atribut terkodekan, akan terjadi aneh jika nomor mahasiswa tersebut hanyalah nomor urut. Tentu hal ini akan membutuhkan informasi lebih tentang angkatan dan daftar di jurusan mana mahasiswa tersebut. Atribut berlebihan, atribut dengan nilai yang tidak sepenuhnya eksklusif. Contoh, di tabel kuliah berisikan mata kuliah ganjil, genap, mata kuliah ganjil dan genap. Nilai 3 mencakup semua semester genap dan ganjil sekali, tidak eksklusif. Nah, maka dibuat di kuliah ini ada namanya semester. Jadi sebaiknya mata kuliah dimasukkan 2 kali jika itu dilaksanakan semester ganjil dan genap. Hal ini melanggar aturan normalisasi. Tetapi untuk performasi hal ini dapat dilanggar. Atribut berlebihan atau bermakna ganda memiliki arti berbeda tergantung kelompok entitasnya. Di tabel dosen terdapat atribut gaji. Bagi atribut ini gaji tetap per bulan, sedangkan bagi dosen tidak tetap. Gaji ini berisi insentif mengajar setiap SKS. Nah, jadi tambahkan di tabel dosen itu ada namanya gaji. Jika gaji dosen dibedakan, maka disediakan 2 buah atribut, yakni gaji tetap dan gaji tidak tetap. Walaupun sama-sama berisi tentang jumlah gaji yang diterima dosen, hal ini tentu saja melanggar aturan normalisasi untuk data yang kosong. Tetapi sekali lagi, denormalisasi dalam hal ini boleh dilakukan walaupun isi gajinya nggak ada, gitu ya. Maka karena ini denormalisasi, maka boleh dilakukan. Tabel rekapitulasi. Laporan hasil rekapitulasi akan selalu merupakan hasil pengolahan dari semua tabel yang ada. Pengolahan tersebut melibatkan banyak tabel, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama. Jika hal tersebut sering diakses dan diperlukan, maka perlu dibuat tabel khusus untuk menyimpan data hasil rekapitulasi tersebut. Pada contoh kasus sebelumnya akan dibutuhkan waktu yang lama menghitung jumlah mata kuliah, jumlah SKS, dan IPK mahasiswa yang pengolahannya berasal dari beberapa tabel. Untuk itu dibuat tabel khusus, misal rekap mahasiswa yang berisi data tentang jumlah mata kuliah, jumlah SKS, dan IPK. Hal ini tentu saja akan menimbulkan redundansi, tapi dengan mempertimbangkan performansi dan normalisasi pada kasus ini perlu dilakukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan praktek yang tadi ya.